Makanya saya cari itu orang yang ibaratnya dibilang amatir, dia yang mau untuk kerja keras ya, ibaratnya diajak mikir lebih hati-hati, nggak sembrono, makanya mencari ibaratnya ya tim-tim ini. Tapi kalau profesional dia biasanya udah attitude-nya tinggi, keras kepala gitu. Mungkin curhatan tim-tim lain pasti kayak gitu, aparel-aparel lain gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, ngapo dipotong. Oke, enek isuno kuwi. Ya wis. Halo Tom. Untuk malam hari ini podcast eksklusif karyawan jahit TM Sportwear. Ini 3 komponen utama, pondasi utama di TM Sportwear ketika proses divisi jahit. Nanti tak kenalin satu-satu dari yang tampan, yang cantik, nanti saya kenalin satu persatu, oke? Yang pertama, saya akan singgung beberapa nanti pertanyaan Tom untuk kalian, request kalian. Nanti perbedaan mesin jahit, dari jahit biasa, obras, nanti biar jelasin dari mereka ini. Saya tanya, yang pertama ya guys. Sapa dulu pencinta TM Sportwear, lambaikan tangan sih. Halo TM Sportwear. Iya wes kui. Jadi kali ini simpel aja, nggak usah tegang. Semua kru TM Sport dari talent ya, gara-gara Rian sebenarnya. Ini semua dari talent. Perkenalkan diri dulu dari Mbah Ulum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Bahrul Ulum. Saya di sini sebagai penjahit. Iya nggak apa-apa, nyekel mic nggak apa-apa. Ya ngono nggak apa. Nama saya Muhammad Bahrul Ulum. Saya di sini sebagai penjahit. Bukan penjahat ya? Bukan penjahat, tapi penjahit. Jahit. Terus geser sih, nama dulu. Halo, nama saya Tarisa Putri Rusilamita. Di sini saya menjadi penjahit, tapi megang obrasan. Oke, lanjut. Kalau saya Milda Yuni Asyari, saya bergabung di tim jahit bagian megang mesin jahit. Oke, itu Tom, 3 orang yang mungkin masih tersisa, yang paling tua di sini. Yang paling tua sebenarnya di sini ya ini. Ini yang paling tua di sini. Jadi kru TM Sportwear itu sebenarnya masih muda-muda. Yang paling tua masih nyebutnya Mbah Ulum. Saya nyebutnya Mbah Ulum aja. Kalau di sini saya nyebutnya Mbah Ulum ya. Nanti di sini Tarisa, kasih tagline nama ya. Terus di sini Melda. Nanti kalau ingin tahu Instagramnya langsung chat di kolom komentar, oke? Lanjut. Simpel aja ya, pertanyaan ringan dulu. Kalian sejak awal datang ke TM itu dulu bisa jahit enggak? Mungkin dari siapa dulu yang jawab? Atau cerita awal lah masuk di TM dari Mbak. Dulu saya sebelum masuk di TM itu masih serabutan lah kerjanya. Masih kadang-kadang ikut mas, kadang-kadang juga sambil lihat tetangga. Kebetulan tetangga saya itu kan penjahit. Oh, tak kira lihat tetangga. Konteksnya itu lihat tetangga itu soalnya. Tetangga saya kan menjahit. Oh, ya. Jadi saya itu iseng-iseng lihat sambil ngerepek ilmu lah. Terus waktu itu kebetulan saya punya baju dan celana kegedean. Saya coba vermak sendiri. Oh gitu.
Jadi awal mulanya pegang jahitan itu ya itu otodidak. Biasa soalnya cowok itu langka Tom untuk proses ibaratnya untuk adaptasi di mesin jahit. Biasanya cara bahasa cangkruan lah bencong biasanya orang lanang ning jahitan. Padahal enggak seperti itu sebenarnya. Ada tambahan lagi mah? Nah terus Wes cerita terus gak apa-apa. dan kebetulan Mas Angga ini bos saya sekaligus teman bermain waktu di rumah. Untuk ngarit. Nah, jadi kegiatan saya di rumah itu Mas Angga tahu. Mas Angga tahu kalau saya itu bisa jahit meskipun masih amatir waktu itu. Terus saya ditawarin pekerjaan di tempatnya Mas Angga di TM Sport. Terus saya masuk di TM Sport. Hari pertama kerja di TM Sport itu sulit sekali. Sulitnya kenapa sih? Adaptasi sama kinerja di TM Sport itu kayak kerapian, Kesopanan, ya seperti itu. keenakan. Jadi produk di TM Sport itu benar-benar mengutamakan kualitas ya, kualitas, dan kesulitan saya di situ. Sedangkan saya masuk di TM masih status amatir itu. Jadi bukan penjahit profesional yang tiba-tiba datang lamar gitu nggak bisa ya. Benar-benar Amatir nol. dari nol. Dari nol. Terus tahun berapa Mbah? Minggu sedikit. Tahunnya dulu. Masih ingat? Saya masuk di TM Sport kalau nggak salah setelah Lebaran 2019. 2019, sekarang 2023 berarti sekitar 4 tahun lah. Iya. 4 tahun gabung jadi kru TM Sportwear. Terus lanjut. Dari siapa sih? Tarisa. Silakan. Ayo Tar. Lalu sebelum di sini awalnya saya bersekolah di sekolah SMK NDU. Di situ saya mengambil jurusan tata busana. Jadi sebelum ke sini saya ikut guru saya dulu menjahit. Bu siapa Bu? Bu Yeni. Bu Yeni tag Bu Yeni. Bu Yeni. Ya. Bu Yeni. Terus setelah selesai saya melihat ada lowongan pekerjaan lewat WhatsApp waktu itu. Lalu saya mencoba ke sini. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Jadi emang Tarisa sebenarnya udah potensi, sudah bisa jahit. Ya, tapi belum sebagus sekarang. Dulu waktu pertama kesini belum tahu hasil jahitan yang bagus itu seperti apa, hasil obrasan yang bagus seperti apa belum tahu. Jadi banyak belajar di sini. Belajar dari nol lah. Ya. Awalnya. Terus tahun-tahunnya masih nggak tahun? Kalau nggak salah itu September 2019. Oh, September 2019. Bukan ulang tahunnya Tarisa ya, Tom. Itu dia awal masuk kerja di TM Sportwear. 2019 ya hampir sama dengan Mbah Ulum. Aku nyebutnya jelasnya Mbah Ulum itu M Bahrul Ulum. Jadi saya singkat Mbah karena dia paling tua di sini. Ya tekan itu sih sebenarnya. Jadi lanjut Melda dulu. Emil. Kalau saya hampir sama kayak Tarisa dulu sekolahnya di di SMK jurusan jahit. Ya menawa. Oke, kelas. Terus lulus sekolah itu masih kerja di toko baju. Jualan baju. Aku Ya, tapi masih ikut orang, Rumahnya diceritain. bukan punya sendiri. Terus tapi emang rencananya mau kerja di tempat yang emang jahitan. ya soalnya pengen ngelanjutin skillnya gitu. Oh iya. Lanjut itu Terus- perlu skill, Tom. Minta jelasin nanti. Biar gak lupa gitu Oh, biar gak pelajarannya. lupa. Terus ada info locker dari Tarisa. Jadi masuk sini di TM Sport itu taunya dari Tarisa, yang ngajak Tarisa. Jadi wanita ibaratnya masuk pertama. Kalau yang dulu ada wanita-wanita yang lain cuma udah resign.
Tapi yang masih tertinggal tua, maksudnya yang lama itu Tarisa. Ya. Nah, Tarisa. Terus itu berarti sama 2019 ya, Mel? Di Ya, 2 minggu. sini? Iya sih. 1 bulan mungkin 1 bulan baru habis Tarisa baru masuk ke sini. Itu. Jadi proses tim jahit itu sebenarnya ada yang lama, ada yang ibaratnya simpel udah profesional. Tapi rata-rata yang di sini ya. Jadi mungkin 3 ini ya sektor DTM saya jelasin, ini kepalanya. Ibaratnya jahitan, hasil jahitan produk TM Sport ya 3 penggerak ini sebenarnya. Kalau saya dibilang bisa jahit, ya besok challenge lagi ya. Ya silakan komen, saya nanti akan buktikan kalau saya bisa jahit. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya ini soal produk. Ini masalah produk sedikit. Perjalanan mulai 2019 sampai sekarang, produk mulai update terus dari beberapa ibaratnya dari masih pribadi, perbedaan pola reguler, terus banyak pecahan, pola reglan. Menurut tanggapan kalian gimana? Mudahkah, enakkah, apa perlu adaptasi jangka panjang atau gimana? Kalau yang awal-awal dulu, mungkin siapa yang jelasin? Nggak omong, nggak sih Pak, nggak jelasin mungkin gitu ya, langsung kasih play pertanyaan buat 3 orang ini langsung. Ya Media. Dari perjalanan awal TM dulu, tak jelasin dulu sedikit bercerita ya. Kalau dulu itu 2017 atau masih 2018, saya ada beberapa penjahit, itu sulit cari penjahit di Banyuwangi khusus spesialis jersey. Jadi dulu itu konveksi ya, dengar itu pasti seragam sekolah, dan jahitan seragam sekolah ya hampir ibaratnya secara kualitas 40% lah, aku nggak dibilang jelek ya, 40% ya kurang, yang penting gabung antara badan depan belakang itu gabung. Makanya saya cari itu orang yang ibaratnya dibilang amatir, dia yang mau untuk kerja keras ya, ibaratnya diajak mikir lebih hati-hati, nggak sembrono, makanya mencari ibaratnya ya tim-tim ini. Tapi kalau profesional dia biasanya udah attitude-nya tinggi, keras kepala gitu. Mungkin curhatan tim-tim lain pasti kayak gitu, aparel lain gitu. Cuma dari sisi yang lain dari atau yang lain sama kesulitan dulu, kerahnya cumanya bisa V, terus gimana adaptasi untuk kalian itu, silahkan ceritakan. Dulu ya modelnya itu simple kayak cuma V polos, dikombinasi. Tapi oblong. Ya, tapi ya pertama awal masuk sini ya menurutku itu udah sulit. Tapi setelah belajar lama-lama itu ya mungkin sedikit terbiasa. Terus kemudian ada variasi-variasi baru lagi. Terus selanjutnya mungkin dari Tarisa Mbak ada tambahan untuk itu pengalaman dari 0 sampai sekarang. Ya kalau dulu ya kan masih belum ngerti apa-apa tentang konveksi. Dulu taunya kan jahit kemeja tuh, bukan mesin obras besar. Obras kecil, nanti tak kasih foto. Ya, obras kecil. Jadi dia masih jarum 1 ya. Jarumnya kalau nggak salah cuma 1, pakai benang 3. Nah itu biasanya buat necik kerudung biasanya. Ya dulu gitu. Taunya kayak gitu. Rapi. Terus sekarang kan dipegangi kayak gini jadi agak nggak tahu lah. Jadi nggak tahu ini bagusnya kayak gimana, jeleknya kayak gimana. Terus awal-awal itu ya banyak salahnya, terus banyak dedelnya. Terus sekarang seiring berjalannya waktu belajar, lihat kesalahan-kesalahan yang dulu-dulu, terus memperbaiki. Terus ini susahnya di mana, kalau rusak jahitannya kayak gini, benernya yang di mana. Sekarang udah mulai bisa menyesuaikan, profesional daripada dulu enggak. Profesional. Ya. Terus dari Mbak ada tambahan? Ya mungkin perkembangan TM dari tahun ke tahun ini sangat signifikan, bisa dibilang kayak gitu. Dulu yang tipe-tipe apa ya?
tipe jahitan kerah, simple, cuma kalau dibilang di sini V biasa sama V kombinasi, cuma itu ya wes dua aja itu ketemu V di ujung polos. Sekarang udah ada macam-macam V kotak, ada V lipat, ada polo. Karena peminatnya juga banyak dan juga menyesuaikan tren yang datang. Jadi kita harus adaptasi lah. Adaptasi. Gitu. Jadi saya sambung lah. Untuk value sebenarnya untuk tim jahit emang perlu adaptasi banget. Tiap hari untuk kali ini kita masih adaptasi ya. Adaptasi. Terus kalau dulu cerita enggak sekarang lah. Sekarang itu banyak aparel-aparel yang ibaratnya jual murah tanpa mikirkan, aku bilang mungkin kualitasnya kurang ya, mungkin 70 nggak sampai 100%, 70, dan dia nggak punya identitas, nggak mikir identitas, yang penting jual murah, mesin tetap jalan gitu. Nah, untuk tanggapan kalian sih, kalau saya kira nggak gimana ya, nggak ada respon lah, menurutnya nggak ada plus negatif lah untuk kalian, soalnya kalian yang penting ada kerjaan, gaji normal. Tapi menurut kalian sih, tanggapan kalian untuk itu brand-brand yang baru, hanya ibaratnya yang penting jadi, bagi ibaratnya kalian, tanggapan kalian gimana? Mau ditanggapin ibaratnya komentar kalian positif atau enggak, gimana menurut kalian? Ya, yang namanya rezeki kan udah ada yang ngatur. Wah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya alami di TM ini semakin tahun semakin baik. Marketingnya juga semakin, customer juga semakin banyak, peminatnya juga semakin banyak. Karena kita punya identitas, kualitas, nyaman dipakai, murah harganya. Ya, seperti itu. Dan juga kami setiap kali ada trending terbaru, kami selalu mempelajari itu dan praktekkannya. Jadi ketika desain itu Tom, biasanya secara tidak langsung dari saya pribadi sebagai owner, acuannya tetap brand luar, dari Nike, Adidas, terus Puma, New Balance. Jadi New Balance lah, angel-angel. Jadi dari beberapa itu ada dua karakter sebenarnya, ada dua karakter yang kita ibaratnya TM upgrade. Jadi contoh pola reguler itu seperti apa? Mungkin pola reguler itu sebenarnya pola yang standar sih. Nah, ini saya ambil sedikit ya. Pola standar kayak oblong nyebutnya, kaos biasa. Cuma kenapa dibilang identitas? Karena kita konsisten. Konsistennya itu yang pola standar itu kita pecah pola hem kalau nyebutnya, kalau orang-orang ya. Ya mungkin yang tahu kayak Tarisa, Melda, Mbak itu udah paham. Ini pola hem yang kita kenapa kok ibaratnya sebagai identitas? Karena kita konsisten. Jadi setiap ada orderan custom yang polanya reguler seperti ini, pasti modelnya kayak gini. Kalau mungkin aparel yang lain itu berbeda-beda, mungkin ada yang seperti ini minta customer, terus ada yang standarnya ketemu di bagian punya di sini, tengah-tengah pundak, bahu atas. Jadi nggak fleksibel, gimana? Ibaratnya dia fleksibel untuk jualan. Cuma kalau di TM itu secara saya pribadi ini sebuah identitas menurut saya, karena kita konsisten mulai 2018 kita regulernya ini perlu diupdate sih sebenarnya. Tunggu aja untuk tahun ini updatean pola reguler yang konsisten TM Sportwear seperti apa. Terus yang kedua pola raglan. Ini pola raglan dari sisi polanya ini saya ambil juga, nggak apa-apa ya. Nah, ini nanti saya akan bahas sedikit bagi kalian yang nanggapin ya. Ini pola raglan Tom. Jadi pola raglan itu antara bahu atas sama badan sama lengan itu digabungin. Ya. Kalau ini nyebut yang tim-tim tadi bilang V kombinasi, ini simple ya. V kombinasi banyak yang suka. Terus yang baru dari pola raglan, kalau umumnya pola raglan di sini depan sama
depan itu biasa sama belakang. Cuma kalau yang ini yang baru, ini kalau tim kreatif nyebutnya pola Raglan Glory ya. Artinya apa ya? Kejayaan. Wah, itu wis mlebu soae ya itu. Kejayaan. Jadi di sini ada identitas yang tahun ini. Ya, untuk ini, pecahan di sini. Mungkin dari tim jahit lah. Tim jahit nge-review jahitan ini, kesulitannya ada di mana sih? Nah, yang kesulitannya ada di awal. Karena belum tahu. Belum tahu. Iya. Belum Tahu belum terbiasa. Belum tahu belum Terbiasa. Tapi berarti kalau udah sekarang kategorinya mudah ya. Jadi kategorinya jahitannya mudah. Cuma Bisa. awal jahit ini kesulitannya di mana? Bagian mana, Mel? Ini. Ya, Ini kalau udah di punya. bagian obras itu paling susah bagian belakang. Ini. Soalnya itu harus menyamakan kanan dan kirinya. Ini. Jadi kalau ngobras harus konsisten, kalau kecilnya segitu ya harus segitu gitu. Terus, jahitan? Jahitan. Iya, yang Mungkin susahnya nindesnya ini terlalu banyak pecahannya ini. Setik kalau orang nyebutnya. Jadi harus hati-hati biar nggak jatuh gitu tindesannya. Jadi itu. Jadi di sini tekniknya sebenarnya penggabungan antara ini pecah. Ini bukan sublim, Tom. Artinya bukan sublim, antara pecahan ini bukan sublim. Biasanya kalau orang-orang simple, ini motif-motif di sublim terus di sini pecah tetap arahnya patron reguler. Cuma kalau TF Sportwear itu emang kalau emang ada pecahan identitas kita pecah langsung ya. Nah itu. Ini PR bagi tim jahit karena apa? Penggabungan yang ini pertama itu di mesin obras, mesinnya ini. Nah, ini mesinnya. Ini mesinnya, oke. Nanti akan saya review lah mesinnya kayak apa. Ini jarum 2 mesin obras. Habis itu ini yang kecil-kecil, ini setiaan jarum. Setiaan jarum ini mesinnya. Ini berfungsi untuk menguatkan pecahan ini tadi biar enggak cepat sobek lah ya. Kalau soalnya jersey itu intensitas untuk pemakaian lebih tinggi karena dipakai untuk olahraga, jadi stick ini cocok lah. Terus kembali ke pertanyaan ya, kita balik nih, balik ke pertanyaan. Kegiatan di sini kerja mulai jam 8 pagi, ya dah, jam 8 pagi Tom. Terus ya rata-rata pulang mungkin habis maghrib, habis isya gitu, istirahat mungkin 2 kali zuhur, asar, istirahat fleksibel. Untuk kegiatan jahit pasti ada bosen. Lah mengurangi rasa bosennya itu gimana? Untuk adaptasi sebagai pekerja saya akan nanya ini. Gimana? Versi-versi untuk baik dulu atau saya silakan mengurangi rasa jenuhnya gimana teknik-tekniknya? Mengurangi rasa jenuh. Kalian kan dari pagi sampai tiap hari di sini gitu. Mungkin apa ya? Makan enak mungkin. Makan enak. Ya. Oh, makan enak. Ya, masuk akal. Makan. Kalau enggak gitu ya nongkrong sama teman-teman, sharing gitu. Oh. Kalau Tarisa? Ya, mungkin agak sama ya. Agak banter ya? Oh. Agak banter. Ini pas hari Iya, Minggu hari apa kerja, hari kerja? hari kerja. Kalau hari kerja ya dengerin musik gitu, sambil dengerin musik kadang biar nggak jenuh. Terus ya itu mungkin ngomel-ngomel ke teman-teman. ya enggak. Nah, Melda versi Melda. Pas kerja ya mas. Pas kerja. Ya kalau pas kerja ya dengerin musik, terus ya kerja, bener kerja tapi dibawa santai gitu loh. Enggak terbebani. Dibuat ya Enggak enjoy. ada target khusus gitu. Ya ada target tapi Santai. ya maksudnya bicara apa omong-omongan gitu. Ngobrol, Biar gak curhat. ya Nah, terus kalau seumpama libur kan hari Minggu, biasanya kebiasaan hari Minggu itu apa hari Minggu? kalau libur ya waktu sama keluarga. Pacar. Ya. Iya.
Terus ya buat healing, main. Ya Sebenarnya kita kegiatanmu no kita. Terus ya Teresa. Ya kalau aku biasanya ya istirahat, terus kadang ya keluar. Terus sama pacar. Iya, tanpa ngeterus wayahe rek. Terus ya itu, terus belajar hal-hal baru, masak yang baru kayak gitu biasanya. Kalau saya waktu libur sih di rumah biasanya ya ngerjain tugas-tugas rumah. Soalnya di rumah kan cuma tinggal sama ibu berdua. Berdua sama saya. Pekerjaan rumah anak yang sangat berbakti. Tapi tidak mengurangi untuk yang dua ini tidak berbakti, pasti berbakti pada orang tuanya. Oke. Klarifikasi lurus nih. Terus hari Minggu santai, Senin kembali kerja. Kalian kan pekerjaannya skill ya rata-rata. Untuk tim Jati itu emang sulit-sulit enak, cuma pekerjaannya perlu skill toh. Nggak sembarangan orang comot-comot gitu. Jadi kalau pekerjaan yang lain mungkin ada bisa comot-comot. Kalau Jati ini perlu spesialis, terus perlu adaptasi yang panjang. Terus untuk pekerjaan skill, kalian punya project di luar lah, maksudnya sambian konpermak dan lain sebagainya, ada enggak? Nah, itu pengalaman gitu. Kalau dulu mungkin sering nyambi lah tuh, kalau nerima orderan kadang ya cuma mermak-mermak. Kalau sekarang mungkin kepingin lebih fokus di sini, jadi ya kalau pulang langsung istirahat gitu. sama sih. Kalau di rumah masih kadang ya nyambi, kalau ada yang jahitin ya terima gitu. Tapi nggak sepenuhnya fokus di rumah, lebih fokus di sini. Cuma kalau masih sempat ya terima. Tuhan nggak masalah bagi saya. Selagi tim bisa jaga kondisi masih aman. Nggak ada beban. Sama mungkin. Sama ya, seperti itu. Emang pekerjaan skill tidak bisa, ibaratnya saya tidak bisa membatasi itu. Memang itu sampean mereka itu skill, dan itu emang pekerjaan ibaratnya di dalam lingkungan memang diperlukan. Kadang untuk permak-permak celana, kekecilan, perlu dibesarin, perlu dikecilin. Ya, tukang jahit emang spesialisnya emang itu. Cuma kalau di sini emang mereka dispesialiskan untuk ngerjain cuma bahan jersey. Untuk ngerjain yang lain enggak ya, ibaratnya emang enggak. Jadi kayak kaos t-shirt kita ada tim khusus untuk tim kaos, jaket ada tim khusus untuk jaket. Jadi emang mereka dispesialiskan untuk jersey. Makanya karakter jersey di Times Sportswear dari segi jahitan emang dibilang ngapal ngetepal. Ibaratnya di luar kepala lah. HP ya biasanya ngapal ngetepal. Nah, terus pengalaman terburuk kalian bekerja di Times Sportswear, ada cerita enggak? Pengalaman terburuk pasti ada lah. Pengalaman terburuk. Cocok paku jarum. Pengalaman terburuk di Times Sport. Ya, melakukan kesalahan waktu produksi. Wah, itu kepok. Andai. Terus Kalau melakukan kesalahan yang bisa dibenahi itu masih nggak terlalu begitu parah ya. Cuman kalau ada semisal customer yang salahnya itu udah salah fatal, apalagi harus dimulai dari nol awal dari lagi. awal. Itu yang bikin puyeng. Ya, kerja 2 kali, waktu terbuang sia-sia. Seperti kita mencintaimu tapi dia mencintai orang lain. Asik, ya kan? Swaks. Terus yang lain, pinter aku nih kata-kata ini. Ada apa pengalaman kayaknya? Ada masih. Apa? Mungkin ya sama sih, ya itu aja. Oh ya mau proses emang ketika ada kesalahan dedel, ibaratnya bukan dedel lah, reject, ibaratnya kita harus mulai dari awal dan prosesnya mepet. Menghambat gitu. Dari mangkel. Biasanya stok retail biasanya. Ya stok retail. Soalnya untuk produk retail biasanya rewet dan eksklusif. Dan eksklusif itu perlu
waktu development lagi. Nah itu yang bikin lama sebenarnya. Tarisa sama. Ya, Ya, harus kalau ada tren baru harus bedah lagi polanya, harus cari-cari patron Harus cari baru. patron Ya, baru. kayak gitu. Cuma kalau dari saya pengalaman terburuk karena saya juga ikut berkecimpung ketika saya ikut bantuin jahit dan dari malam sampai pagi. Sampai malam lagi nggak tidur. Nah itu pernah pengalaman ya Mbak ya. Wah pernah crash sampai gasaan karo Mbak parah itu. Itu pengalaman terburuk tapi demi apa? Customer. Jadi emang waktu deadline-nya besok pagi. Malam masih separuh kerja ya. Jadi wis tenaganya mereka udah capek ya terpaksa saya harus tanggung jawab juga ikut jahit. Anak-anak pulang malam. Saya pulang jam berapa? Jam 3 subuh, jam 2. Gimik Lali ya. Selesai pokoknya start jam 8 jam 8 malam pagi ya awal kerja normal jam 8 sampai jam lembur sampai jam sekitar jam 9 lembur sama anak-anak masih sama anak-anak terus ke anak-anak pulang ternyata ada perangi mau ada deadline-an yang harus diambil besok dan mau tidak mau Mas Angga nyuruh saya untuk lanjutin lembur dan didampingi sama Mas Angga. Mas Angga pun ikut jahit waktu itu. Sampai jam berapa? Sampai jam 5 pagi. Jadi itu memang pengalaman terburuk bagi saya. Jadi karena emang deadline-nya udah mepet, habis itu udah tanggung jawab kita besok harus jadi, ya terpaksa kita harus eksekusi. Jadi Mbak istri saya lah Mbak ibaratnya di sini istri saya yang nyetrika pagi. Jadi anak-anak udah pulang, anak-anak datang lagi pagi, saya sama istri masih bangun nyelesain itu. Mbak udah KO, subuh udah KO. Yang cewek-cewek ini jam 9 udah KO. Jadi emang itu bentuk tanggung jawab sebagai tim. Jadi sebagai owner aku jadi mencerminkan bukan buat untuk saya tapi buat yang lain juga. Menurut saya owner itu penting nggak sih? Kok menurut saya, menurut kalian penting nggak sih setiap owner atau ibaratnya pemimpin tahu ibaratnya bisa lah dalam setiap job desk-nya menurut kalian? Saya dulu ini ya. Sangat penting. Penting seneneni. Ya soalnya karyawan TM Spot ini kan emang diambil dari orang-orang yang sebelumnya belum mengetahui pekerjaan di TM. Jadi perlunya pemimpin di sini sangat perlu untuk mengarahkan mana yang bagus, mana yang tidak. Mana yang jelek dan lebih baik gitu sebenarnya. Mungkin tambahan perlu enggak? Ya menurut saya kalau Mas Angga ini owner tapi menurut saya lebih ke leader, soalnya kayak dia memimpin, dia juga ikut bisa terjun gitu. Jadi yang saya tahu Mas Angga ini hampir bisa semua keseluruhan yang ada di sini. Iya, termasuk menjahit gitu. Jadi kalau ada kasus yang kayak tadi itu Mas Angga ikut andil menyelesaikan deadline-an gitu. Menurut saya teman juga bisa. Iya. Berjiwa muda Mas Ian. Ya. Iki gak nyalek iki. Ya. Ya sudah. Baca. Ya. Ini apa enggak? Ini benar aku terkesima kan kalian iki. Paham aku. Biar gajinya muda kan. Amin. 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 Ya. Terus. Nanti ada enggak? Pokoknya ya sama lah. Poinnya kayak gitu, sama-sama terus. Jadi emang beberapa kalau emang dari saya pribadi karakter ini emang bukan dipilih ya. Emang itu beberapa ibarat anugerah dari Tuhan. Saya emang basicnya seperti itu. Saya emang TM ini bukan saya yang diriin tapi atas restu dari Allah, dipertemukan banyak dari dulu saya ditipu orang, habis itu usaha ini dikasih ya untuk
tim-tim TM biar dia juga merasakan. Saya juga dari TM ini dari amatir nggak tahu apa-apa, jadi saya ambil orang dari amatir, itu tadi poinnya, biar mereka juga ikut berjuang, ikut merasakan lah gitu. Terus poin yang terakhir ini ya, belum ending, ini anggapnya ending. Kata-kata buat TM Sportwear, mau hari ini atau ke depan, ungkapan kalian untuk TM Sportwear itu seperti apa? Nah, dari siapa dulu? Ungkapan buat TM Sportwear. Ini ending statement. Wah, asik ya, aku. Semoga buat kedepannya TM Sportwear tetap makin berkembang, makin lebih baik lagi, makin maju. Amin. Terus pokoknya terus bikin cabang banyak lagi. Amin. Sukses selalu buat Mas Angga, buat Mbak E. Amin. Ya, rezekinya barokah. Amin. Ada tambahan? Ya, semoga TM makin banyak cabang, terus Mas E sama Mbak E bisa membuka banyak lapangan pekerjaan buat anak-anak baru lagi. Terus ya makin besar lah TM Sport. Amin. Apa aku sebontek nih kan? Ya, buat TM kedepannya semoga menjadi aparel top nomor 1 di Indonesia. Amin. Amin ya Allah. Itulah doa-doa tim-tim TM Sportwear, perwakilan 3 orang ini. Untuk tim-tim yang lain pasti berdoa yang sama. Jadi semoga doa itu terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. TM menjadi aparel nomor 1 di Indonesia. Tahu. Mungkin video kali ini cukup, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang lain pasti ketinggalan. Oke, dadah. Aku mikir.